Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi bersama dengan entrepreneur kita. Nah, perjalanan seru sekali nih ya. Bagaimana pada saat awal mula Ibu Fitri ini menekuni usaha kuliner dari berjualan bakso dan berganti sempat untuk memproduksi oleh-oleh yaitu kue kuping gajah dan terhenti lagi lalu ikut lagi jualan bakso dengan cara yang berbeda yaitu berkeliling mengikuti pasar malam yang ada gitu. Entah itu di kota atau juga di kabupaten, pokoknya semuanya dilalui gitu. Berarti kalau untuk di pasar malam sendiri, begitu pindah satu titik segala macam, sudah ada yang punya pasar malam ini. Dia akan infokan gitu Bu ya. Misalnya kita mau ke Rejang Lebong, berarti berangkat semuanya, mobil semua sudah disiapin. Dan untuk di tempat pasar malam tersebut, untuk sewa lapaknya itu semua sudah ditanggung sama pihak pasar malamnya? Iya, sudah. Oke, jadi satu paket itu kita bayar berapa gitu ke dia? Kalau dulu nggak bayar, Mas. Nggak bayar. Ya memang nggak bayar. Oh, oke. Cuma kita ikut berjualan, ikut meramaikan. Oh, ikut meramaikan. Karena kan nanti orang rame, pasar malam juga rame gitu. Oke, dan setelah itu baru berhenti mengikuti pasar malam dan kembali lagi untuk memproduksi kue kuping gajah. Betul. Oke, setelah memutuskan. Nah, bagaimana untuk perjalanan awal pertama kali? Kan bisa dibilang yang namanya bisnis ini kan Ibu Fitri berarti mengalami pasang surut juga. Iya, betul. Nah, momen apa nih begitu pada saat Ibu Fitri merasakan, waduh, seperti ini memang benar-benar kue kuping gajah inilah yang memang rezeki untuk keluarga nih. Apakah setelah memproduksi kue kuping gajah, kepikiran lagi untuk, buka bakso lagi nih sepertinya bagus juga ini, mungkin di sekitaran rumah atau buka kembali di kawasan wisata lagi? Kalau untuk bakso, Mas, saya tetap setiap tahun ditabot. Oke, berarti bakso nggak berhenti sampai sekarang, tapi hanya tahunan? Tahunan. Oh, Itu saya ngambil 3 stand itu, Mas. 3 stand kalau ngambil untuk tabot. Oh, 3 stand yang titiknya berbeda-beda? Enggak, 3 stand satu. Wah, satu tempat. ini. 24 juta itu, Mas. Kan satu standnya 8 juta. Saya ngambilnya 3 stand. 24 juta untuk 10 hari itu? Itu 10 hari. Wah, berarti luar biasa nih. Kue kuping gajah tetap produksi, bakso pun juga, tapi hanya di momen-momen festival Tabot. Iya, betul. Wah, mantap. Dan kalau untuk kue kuping gajah sendiri, Bu Fitri, ini kan juga bisa dibilang usaha turun-temurun dari keluarga sang suami gitu. Nah, begitu Ibu Fitri produksinya, nah terus juga setelah mulai kembali ini di tahun berapa itu, Bu? Di tahun 2006. 2006. Setelah keluar dari pasar malam, ada break sekitar 1 bulan di rumah, kepikiran mau usaha apa, tapi memang cenderung suami pinginnya ke kuping gajah. Jadi akhirnya kami setelah pas sebelum kami memulai ini, kebetulan kami ada event Tabot, kami tetap jualan bakso. Nah, habis Tabot, baru kami Bismillah memulai mulai lagi kuping nah, gajah. ini kan Ibu Fitri bersama sang suami kan cukup lama nih libur dari kue kuping gajah. Otomatis kan konsumen-konsumen yang sudah tahu, terus tahu Ibu stop jualan dulu kan, entah itu mereka pindah ke yang lain. Nah, gimana nih yang saya pengen tahu cara Ibu Fitri untuk bisa dibilang untuk mempromosikannya lagi ke orang-orang. Ini kita sudah produksi lagi nih kue kuping gajah Arema Dwi Putri ini. Kalau zaman dulu kan kita belum ada itu Facebook ya, Mas. Facebook, WA kan belum ada. Jadi kebetulan ada yang salesnya, Mas. Sales yang ngampas, jadi kan ke toko-toko. Jadi nanti kita ada teman kantor kan, misalnya beli, terus dibawa ke kantor, dari kantor kan, suka, enak-enak. Jadi akhirnya menyebar-nyebar kayak gitu, Mas. Jadi dulu alhamdulillah banyak yang dari kantor-kantor tuh langsung ke rumah. Berarti dulu, mulai dari nol lagi? Iya, dari nol lagi. Dari ngampas itulah. Dulu kami kan alamatnya di Pasar Baru, Mas. Oh, pertama kali? Pertama kali kami di Pasar Baru. Nah, sekarang di mana, Bu? Sekarang di Pekik Nyaring. Oh, sekarang di Pekik Nyaring. Masuk ke Bengkulu Tengah. Oke, berarti kalau konsumen setia Dwi Putri ini sudah tahu itu? Udah tahu, insya Allah. Oke, dari 2006 sampai sekarang memproduksi terus. Dan kalau selain kue kuping gajah nih, apalagi yang diproduksi dari Ibu Fitriyanti nih, Bu? Kami pernah bikin itu keripik tempe, sama kerupuk bahannya dari jengkol. Oh, kerupuk jengkol? Iya, kerupuk jengkol. Itu setor ke toko-toko juga, ke warung-warung kecil. Kayaknya
agak kurang jalan Mas. Mungkin memang rezekinya dari kuping gajah, jadi memang kita menekuni kuping gajah. Oke, sudah mencoba berbagai macam Iya. jenis makanan, betul. jenis jajanan, tapi tetap memang benar-benar sepertinya yang menjadi pintu rezekinya Iya. itu Bu ya, Iya, betul. dari kue kuping gajah ini. Iya. Berarti dari Ibu Fitri bersama sang suami sudah mencoba nih pemirsa untuk bisnis yang lain atau juga menu yang lain, tapi memang ternyata profesionalnya atau rezekinya ini memang di kue kuping gajah gini. Oke, nah gimana juga cara dari Ibu Fitri Yanti bersama sang suami untuk mempromosikannya? Tadi kan sudah dibantu dari sales ngampas dari toko ke toko. Berarti kalau untuk dari yang ngampasnya ini dari suami juga ikut juga ngampas berarti? Tidak Mas. Dulu yang lain, orang lain yang ngampas Mas. Awal-awal kami bikin orang lain, tapi kami ditipu Mas. Oh, pernah mengalami? Pernah sekali. Jadi bisa dibilang kalau untuk pengusaha itu semuanya pernah mengalami momen itu ya? Betul. Baik itu pengusaha mulai dari UMKM sampai yang sudah profesional, Iya. omsetnya besar Iya. sekalipun juga pasti mengalami itu. Gimana ceritanya itu Bu? Kok Itu kenapa kan- bisa kena tipu? Itu kan yang kami pertama bikin kan ada masih dibilang masih kerabat dekat lah. Kebetulan bibi saya menikah sama adiknya dia kan, kebetulan masih tetangga. Kalau kebetulan dia tuh pengangguran Mas. Udahlah kalau mau ngampas saya boleh, boleh Om silakan ngampas. Alhamdulillah Mas, dulu kan packingnya tuh kan yang kecil tuh 1 on lebih itu kan zaman dulu itu 2.250 kalau Oke. kita titip ke toko. Jadi yang sales nanti menitip ke tokonya 2.500. Berarti sales itu dapat perbungkusnya tuh 250 perak. Sedangkan awal-awal dulu kita bikin Mas, 1 kali jalan itu setiap hari ngampas tuh bawanya tuh 400 atau 500 bungkus Mas. lumayan. Zaman 2006 itu kan duit itu sangat berharga Mas. Betul, betul. Kalau dia habis 400 bungkus aja sehari itu kan udah gaji 100.000. 100.000 benar. Tahun 2006 kan udah besar itu Mas. Nah mungkin dia melihat lancar, mungkin pingin. Itu sih seuzon ya, semoga enggak lah. Pingin bikin, mungkin tidak bisa. Terus dia tuh bikin produk sendiri Mas. Waktu itu tuh kerupuk pangsit. Oh. Jadi sekarang kami Mas yang ngampas adik saya sendiri sama menantu, yang bikin juga keluarga sendiri, ada karyawan 2 orang yang orang lain. Oh, oke, itu bisa dibilang strategi dari Ibu Fitri untuk Iya. meminimalisir, Iya, iya. misalnya kejadian yang Iya, sama akan iya, terulang betul. lagi. Gitu. Berarti ini juga dialami sendiri oleh pelaku usaha UMKM kita Iya. nih. Ternyata untuk hal seperti ini sering terjadi juga. Sering. Oke. Dan untungnya itu hanya 1 kali itu. Iya 1 kali. Tapi kalau yang untuk orang sekarang juga ngambil ke rumah, Mbak bawa dulu ya sekian kilo. Oke Mbak, bawa sekian bungkus ya. Tapi nggak juga dibayar, terserah lah, adalah itu memang risiko kita pengusaha kan kayak gitu. Benar ya, dijadikan juga ya amal ibadah Iyalah. kita juga. Iya. Jadi ke depannya kan biar diperlancar lagi rezeki iya. kita gitu. Wah, luar biasa sekali ternyata pemirsa perjalanan bisnis apa yang sudah ditekuni oleh Ibu Fitri bersama keluarga. Bagaimana cara untuk menekuni suatu usaha dengan fokus dan akhirnya nanti membawa keberkahan juga untuk keluarga. Dan dari sinilah Ibu Fitri ini juga bisa menyekolahkan Bu ya. Iya. Berapa orang anak kita Bu? 2 orang. 2 orang. Iya. Oke, 2 orang ini sekarang sudah dewasa semua. Yang satu udah nikah, yang satu insya Allah kalau nggak Desember, Maret wisuda. Wah, luar biasa sekali. Dari kue kuping gajah ini bisa menyekolahkan 2 orang anaknya, bahkan satu sudah menikah nih. Udah. Wah, luar biasa sekali. Dan dari anak ini juga ada juga yang turut serta juga sampai sekarang yang meneruskan usaha dari kue kuping gajah Arema Dwi Putri ini. Dari anak ini tertarik sendiri atau ibu bersama sang suami nih aja. Ayo daripada kita ngerekrut karyawan lain, ayo nak bantu ibu. Iya, memang kita gitu, memang kayak gitu. Kan suaminya daripada kamu kerja sama orang kan digaji, ya enak kita kerja sama aja di rumah, kan tetap digaji juga. Jadi akhirnya anak sama suaminya setelah nanti produksi, nanti yang suaminya bisa ngampas. Oh. Jadi dia kan 2 kali dapat gaji, dari ngampas dia dapat persen, Betul. dari Produksi dia juga produksi dapat. dapat gaji. Oke. Jadi kita juga tidak terlalu was-was. Benar.
karena anak sendiri Iya, gitu. anak sendiri, Memang dijadikan bisnis keluarga Iya, nih, biar betul. lebih safety lagi. Apalagi masalah keuangan ini yang Iya. paling sensitif sekali Iya, Bu ya, iya, dan betul. paling sering terjadi tindak kecurangannya Iya. dalam bisnis apapun itu. Dan pemirsa Opini, kita akan ngobrol lagi bersama dengan Ibu Fitriyanti. Jangan kemana-mana, tetap di Opini akan segera kembali lagi untuk Anda.